oleh Anda dalam Garbarata Sepekan, edisi 20 Oktober 2020. Beragam informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Vita Modri. Bersama saya Eno Putra Nikolaus Strauss. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, inilah informasi pertama. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan agenda mendengarkan penjelasan perubahan dan kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2020 di Gedung Rapat DPRD Sulawesi Tenggara. Pemerintah Sulawesi Tenggara menggelar rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan agenda mendengarkan penjelasan gubernur atas perubahan kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2020 pada Senin 12 Oktober 2020 di Gedung Rapat DPRD Sulawesi Tenggara. Dalam rapat ini, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sultra Haja Nur Endang Abbas mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dalam menyampaikan perubahan kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut. Adanya perubahan atas kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2020 dilakukan karena memperhatikan kondisi perekonomian daerah akibat pandemi COVID-19 yang meliputi laju inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, serta upaya menjaga pencapaian berbagai sasaran prioritas pembangunan daerah. Iya, ini kita masih skala prioritasnya untuk penanganan COVID, ya, untuk bagaimana menekan angka penularan itu dulu yang kita lebih siapkan dan kemudian prioritas pembangunan daerah yang sudah dijadwalkan seperti yang ada dalam RPJMD. Terkait hal tersebut, terjadi penurunan penerimaan daerah sebesar turun 17,6% yang berdampak terhadap struktur APBD, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap seluruh komponen yang ada. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR Republik Indonesia pada rises masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021 melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin tanggal 12 Oktober 2020. 13 anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, termasuk diantaranya Bapak Insinyur Ridwan Bae, melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020-2021 untuk meninjau beberapa objek pembangunan infrastruktur dan transportasi di Sulawesi Tenggara. Adapun lokasi yang menjadi objek peninjauan tersebut ialah kolam retensi Bolver Kota Kendari atau pengendali banjir Sungai Wanggu, Jembatan Teluk Kendari, penataan kawasan Kota Kumuh Kotaku Kelurahan Bungku Toko dan Petoaha Bedah Rumah Bungku Toko, Pelabuhan Pelindo Bungku Toko atau Kendari Newport, kolam regulasi Baruga Nanga-Nanga, dan segmen Jalan Lingkar Kendari. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tujuan kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI. Usai melakukan kunjungan beberapa titik objek infrastruktur Sulawesi Tenggara 12 Oktober 2020, komisi yang memiliki lingkup tugas bidang infrastruktur dan perhubungan ini melakukan pertemuan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Senin malam.
Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Alimazi Sarjana Hukum menerima kunjungan kerja 13 anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Kedatangan para anggota Komisi 5 DPR RI tersebut untuk meninjau sejumlah rencana proyek infrastruktur dan perhubungan yang sedang direncanakan dan mengevaluasi proyek infrastruktur yang sedang dan telah dibangun Kementerian PUPR di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di hadapan anggota Komisi 5 DPR RI dan segenap hadirin, Gubernur melaporkan bahwa banyak infrastruktur yang telah terbangun di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan beberapa di antaranya sementara dalam proses pengerjaan, seperti Jembatan Teluk Kendari, yang diharapkan dapat diresmikan pada akhir November 2020 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Pembangunan bendungan, pembangunan infrastruktur perhubungan antara pulau, serta peningkatan jaringan jalan dan beberapa infrastruktur lainnya. Hal-hal tersebut menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Tenggara saat ini dan ke depan. Oleh karena itu, Gubernur memohon agar rencana pembangunan tersebut mendapatkan dukungan dari pihak terkait, utamanya pemerintah pusat dan DPR RI, dalam hal ini Komisi 5 DPR RI bidang infrastruktur dan perhubungan. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Gubernur Alimazi memimpin Gubernur se-Indonesia dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja pada Rabu 14 Oktober 2020. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bupati Wali Kota se-Sulawesi Tenggara mengikuti rapat terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menaker pada Rabu 14 Oktober 2020. Rapat ini membahas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law. Selain seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, ikut hadir secara virtual antara lain Menteri Keuangan, Menteri LHK, Menteri ATR atau Kepala BPN, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Dari Sulawesi Tenggara, Gubernur Sultra Haji Alimazi SH mengikuti rapat koordinasi terbatas ini dari Ruang Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam rapat kali ini, Gubernur DKI Anies Baswedan mewakilkan kehadirannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Alimazi untuk memimpin para kepala daerah berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri. Dengan diadakannya rapat ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat menindaklanjuti regulasi yang sudah menjadi kebijakan nasional melalui peningkatan sinergitas agar lebih proaktif dalam kesamaan pikiran, pandangan, pendapat, dan langkah, sehingga regulasi Omnibus Law yang sudah menjadi kebijakan nasional dapat terrealisasikan dengan tetap memperhatikan kondisi kedaerahan setiap kabupaten dan kota. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar edisi perdana Ngopi Bareng Wartawan pada Rabu 14 Oktober 2020. Dalam rangka membangun komunikasi dan silaturahmi yang erat antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan lembaga pers, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan acara Ngopi Bareng Wartawan pada Rabu 14 Oktober 2020. Kegiatan ini diproyeksikan sebagai agenda yang dihelat secara rutin sebagai ajang tukar pikiran antara pemerintah provinsi dengan media, baik itu media online, media cetak, serta media elektronik se-Sulawesi Tenggara. Pada edisi perdana ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra menghadirkan beberapa anggota tim kejurubicaraan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai mitra diskusi
yang membahas isu-isu strategis pemerintahan terkait pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Tenggara. Adapun tim jubir yang hadir dalam acara tersebut, yang pertama Profesor Dr. Eka Suaib, SOS MSI, yang kedua Samsul Anam Ilahi, SE MEC DEF, yang ketiga Habirun, SOS MSOS. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan terjalinnya komunikasi dan perolehan informasi yang faktual antara insan pers dengan pemerintahan, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Badan Cyber dan Sandi Negara melalui Direktorat Proteksi Pemerintah melaksanakan kegiatan audit penyelenggaraan urusan persandian. Salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melalui metode Desktop Offsite Audit secara virtual pada 14-15 Oktober 2020. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan persandian di pemerintahan daerah provinsi pada tahun anggaran 2020, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN melalui Direktorat Proteksi Pemerintah melaksanakan kegiatan audit penyelenggaraan persandian ke perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan persandian. Salah satunya Dinas Kominfo Sultra, melalui metode Desktop Offsite Audit secara virtual pada 14-15 Oktober 2020. Audit penyelenggaraan persandian ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian secara terukur terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria NPSK urusan persandian pada 3 area, yakni area tata kelola dan kerangka kerja, area pengelolaan sumber daya persandian, dan area operasional persandian. Dalam audit ini, Kepala Bidang Persandian Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara Richardin Empua SEMM bersama Kepala Seksi dan staf turut berpartisipasi memberikan jawaban atas pertanyaan, penilaian mandiri dan data dukungan lainnya yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan laporan ke BSSN. Dengan adanya audit ini, diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menjadikan bidang persandian Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara lebih berkualitas dalam menyelenggarakan program persandian untuk pengamanan informasi. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa. Dihadiri Bupati Wali Kota Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih memimpin rapat koordinasi sinergitas kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Omnibus Law tentang sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang digelar secara virtual di Aula Merah Putih, Rujak Gubernur Sulawesi Tenggara Jumat 16 Oktober 2020. Rapat koordinasi sinergitas kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Omnibus Law tentang sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dihadiri oleh Bupati Wali Kota se-Sulawesi Tenggara beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi, serta pejabat sipil, kepolisian dan militer di tingkat provinsi. Menurut Gubernur, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas para gubernur se-Indonesia dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat 9 Oktober 2020 pekan lalu. Pihaknya juga telah menindaklanjuti rapat itu dengan menggelar rakor bersama unsur Forkopimda Sultra. Hasil yang disepakati, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan pembentukan tim terpadu, sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Provinsi Sultra, melalui Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 505 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 12 Oktober 2020 lalu. Gubernur berharap dengan terbentuknya tim sosialisasi di tingkat provinsi, diharapkan agar para bupati atau wali kota untuk ikut membentuk tim terpadu sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja lingkup kabupaten, kota dengan melibatkan semua komponen Forkopimda dan para pimpinan perguruan tinggi yang ada di kabupaten atau kota masing-masing. Saudara-saudara sekalian, saya kira yang paling penting dalam rapat ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran bersama bahwa
sebuah ketentuan undang-undang yang sifatnya merugikan masyarakat. Semua undang-undang itu dibentuk dan diciptakan tentunya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara. Karena negara, di dalam negara ada wilayah, ada masyarakat dan aparatur. Ini yang terpenting. Sehingga selalu negara wujud di tengah-tengah masyarakat, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, sharing session Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara bersama komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Hal Oleo dengan tema pengembangan diri dan karakter di Hotel Kubra pada Sabtu 17 Oktober 2020. Seperti yang diketahui bersama bahwa visi komunitas peradilan semua Fakultas Hukum Universitas Hal Oleo adalah menghasilkan mahasiswa Fakultas Hukum yang mampu mengimplementasikan kemampuan, keterampilan, kreativitas secara proporsional, dan mampu mengembangkan pengetahuan atau keilmuan hukum dengan landasan semangat kreatif minoriti. Sehubungan dengan itu, maka komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Hal Oleo menggelar sharing session dengan tema pengembangan diri dan karakter bersama Kepala Dinas Kominfo Sultra M. Ridwan Badala SPDMM di Hotel Kubra pada Sabtu 17 Oktober 2020. Dalam sharing session ini hadir sebagai narasumber utama Kepala Dinas Kominfo Sultra dengan membawakan materi yang berjudul Leadership di hadapan para praktisi dan mahasiswa. Selain itu, hadir pula seorang influencer bernama Reza Bayu Oktavian Arif dan psikolog WAOD Saktila SPSI yang turut serta memberikan materi yang berkaitan dengan pengembangan diri dan karakter bagi para mahasiswa. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara ikuti sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers ke Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 bersama Dewan Pers secara virtual pada Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Sebagai bentuk perwujudan kemerdekaan pers di Indonesia, Dewan Pers melakukan kegiatan survei penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers di 34 provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Sulawesi Tenggara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dewan Pers menyelenggarakan sosialisasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2020 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara secara virtual pada Sabtu 17 Oktober 2020. Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan pembicara utama yaitu M. Ridwan Badala SPDMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers Arif Zulkifli, Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Sultra Jufri Rahim M, Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Kendari Zainal Ishak, Ketua PWI Sultra Suwarjono, Ketua SMSI Sultra Gugus Suryaman, dan beberapa jurnalis serta founder media. Survei Indeks Kemerdekaan Pers atau IKP tahun 2020 merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers periode Januari 2019 hingga Desember 2019 yang secara nasional mengalami kenaikan tipis sebanyak 1,56 poin dari IKP tahun 2019. Sedangkan untuk Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2020, Provinsi Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi cukup bebas dengan total skor 76,02. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Demikianlah pemirsa Garbarata TV edisi 20 Oktober 2020. Bersama saya Ron Putra Nikolaus Strauss Dan saya Vita Murni beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda.